Assalamualaikum kawan-kawan, kembali lagi di channel Ota Film. Pada video kali ini, saya akan membahas alur film yang berjudul You Might Be the Killer yang tayang pada tahun 2018. Film ini menceritakan sekelompok anak muda yang pergi berkemah, kemudian malapetaka terjadi pada mereka. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke dalam cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria sedang berlari ketakutan. Pria ini bernama Sam. Dia berlari ketakutan, lalu bersembunyi di sebuah kabin milik perkemahannya sendiri di sebuah hutan. Dan Sam juga merupakan seorang pembimbing pada acara perkemahan tersebut. Kemudian dalam ketakutan, Sam menghubungi temannya yang bernama Kurt. Kurt bekerja di sebuah toko buku komik. Sam menjelaskan bahwa di lokasi perkemahannya, dia melihat pembunuh bertopeng yang sedang berkeliaran, serta telah melakukan pembunuhan terhadap beberapa orang pembimbing. Kemudian Kurt bertanya tentang kronologi kejadian itu. Lalu Sam menjelaskan, di hari pertama dengan rekan pembimbing yang lain, yang berjumlah 13 orang, mereka tengah memandu orang-orang yang akan melakukan perkemahan. Mereka sedang mempersiapkan alat-alat untuk berkemah. Di saat Sam menelpon, dia mencium bau bensin, dan tak lama setelah itu, tempat persembunyiannya dibakar. Kemudian Sam berlari keluar, sampai akhirnya dia menemukan tempat persembunyian yang baru. Kurt menelpon kembali untuk membantu Sam menyimpulkan siapa pembunuh sebenarnya. Lalu Sam mengingat kembali di saat kejadian, mereka dengan pembimbing lainnya menemukan beberapa mayat. Lalu mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat perkemahan. Ternyata mobil satu-satunya mogok. Mereka tidak punya pilihan lain, dan terpaksa bertahan di tempat tersebut, dengan mempersiapkan diri menghadapi pembunuh bertopeng itu. Kemudian beberapa orang mempersiapkan sebuah jebakan, dan yang lain berjaga-jaga sambil menyisir lokasi. Sam berjalan sendirian ke hutan, lalu melihat dua temannya yang bernama Freddy dan Nancy. Namun mereka berdua entah kenapa tidak bisa mendengar saat Sam memanggil. Di saat yang sama, pria bertopeng muncul dan membunuh Freddy serta Nancy. Lalu Sam pingsan. Kemudian Sam menceritakan kepada Kurt, di saat dia tersadar, dirinya telah berlumuran darah, dan di tangannya ada senjata seperti gigi buaya. Mendengar hal itu, Kurt curiga terhadap Sam, dengan menyimpulkan kalau Sam adalah pria bertopeng itu. Kemudian Sam menyadari, setelah dia melihat sebuah topeng di dalam tasnya, Sam terkejut. Apakah dia yang melakukan pembunuhan itu? Karena dia tidak mengingat sama sekali yang telah terjadi. Lalu Sam memutuskan untuk membakar topeng itu. Ternyata di saat Sam mencoba membakar topeng itu, Sam juga merasakan panas di wajahnya. Kurt menyimpulkan kalau topeng itu sudah menyatu dengan diri Sam. Lalu di saat itu, Sam melihat Fred dan Jamie datang dari dalam hutan. Karena merasa bersalah, Sam memutuskan kabur dan bersembunyi. Melanjutkan kembali perbincangannya dengan Kurt. Kurt meminta agar Sam mencoba mengingat kembali awal mula hal itu bisa terjadi. Sam berusaha mengingatnya. Setelah bisa mengingat, Sam mengatakan waktu di kolam renang, dia telah membunuh dua orang pembimbing dengan menenggelamkan kepala mereka di bawah pengaruh topeng itu. Lalu Sam pergi ke dapur dan membunuh dua orang lagi yang salah satunya adalah Carel. Steve melihat kejadian itu, namun Steve bernasib sama dengan rekannya yang lain. Perlahan Sam sudah bisa mengingat semua kejadian itu. Di saat itu Sam sedang berkumpul dengan rekannya yang lain. Sam pada waktu itu mengisahkan tentang seorang pemahat kayu pada teman-temannya. Pemahat itu membuat topeng dari sebuah kayu,
yang dimana roh telah terjebak pada pohon kayu tersebut 1 abad sebelumnya. Topeng itu telah menyebabkan si pemahat membunuh semua keluarganya sendiri, serta seluruh warga lain, sampai akhirnya ada seorang gadis yang berhasil membunuhnya. Saat ini topeng tersebut terkubur bersama makam pemahat kayu itu. Sam mengatakan pada teman-temannya kalau ini adalah kisah nyata. Namun para pembimbing lain tidak merasa takut dengan cerita Sam, hingga akhirnya mereka mempunyai ide untuk memburu topeng tersebut sebagai hiburan, karena lokasi makam tersebut tidak jauh dari mereka. Kemudian Drew mencoba merayu Sam untuk mengatakan lokasi makam itu. Sam pun memberitahukannya pada Drew, dan Drew berhasil mendapatkan topeng itu. Lalu Sam mengingatkan pada Drew agar jangan memakai topeng itu. Ternyata Drew menempelkan topeng itu pada Sam dengan tujuan hanya untuk lelucon. Tiba-tiba Sam dikuasai oleh roh jahat, dan Sam mengambil pisau pemahat yang telah lama terkubur di dekat pohon itu. Lalu Drew menjadi korban pembunuhan pertama Sam. Sam terus melakukan pembunuhan, hingga sampai saat ini sudah ada 9 orang yang terbunuh. Kemudian Sam mengingat kembali, bahwa korban ke-9 dibunuhnya dengan sebuah jebakan yang mereka buat tadi. Lalu Amani mencoba menolong temannya itu, sehingga membuatnya terbunuh dan menjadi korban yang ke-10. Sekarang pembimbing lainnya selain Sam, yang masih tersisa yaitu Jamie dan Brad. Lalu Sam meminta pendapat pada Kurt, bagaimana cara menghentikan ini. Kemudian Kurt berteori seperti pada film-film, yang bisa menghentikannya adalah Jamie, karena Jamie adalah gadis yang masih polos. Tidak jauh dari tempat itu, Jamie dan Brad sedang memperhatikan Sam sedang menelpon. Mereka akhirnya mengetahui bahwa pelaku sebenarnya adalah Sam. Setelah itu Brad berusaha diam-diam mendekati Sam. Lalu Sam mulai dipengaruhi lagi oleh roh jahat dan memaksanya memakai kembali topeng itu, hingga Sam membunuh Brad yang berusaha akan menyerangnya. Jamie pun lari melihat hal itu. Lalu secara mengejutkan, ternyata Amani masih hidup. Amani hanya berpura-pura mati agar dia tidak dibunuh. Kemudian Amani mendatangi Jamie. Setelah itu Sam mengetahui keberadaan mereka dan mencoba membunuh mereka berdua. Namun Jamie berhasil melepaskan topeng itu dari Sam dan mengunci Sam di dalam gudang. Lalu Sam menjelaskan bahwa dia melakukan itu karena dipengaruhi oleh topeng tersebut. Kemudian Sam menelpon Kurt dan menjelaskan cara agar di antara mereka bertiga tidak ada yang terbunuh. Sam memberikan ponselnya pada Jamie untuk berbicara pada Kurt. Lalu Kurt mengatakan pada mereka agar menjaga Sam jangan sampai memakai topeng itu lagi. Namun, kekuatan jahat itu memaksa Sam memakai topeng itu lagi. Jamie dan Amani langsung lari keluar dari tempat itu. Tiba-tiba Amani berpikir kalau hanya gadis terakhir yang akan selamat. Amani pun berniat untuk membunuh Jamie. Namun Jamie bisa menghindari hal itu dan melakukan perlawanan, hingga akhirnya Amani terbunuh oleh Jamie. Jamie menghubungi Kurt. Dia mengatakan kalau Jamie harus membunuh Sam di dekat makam pemahat kayu, karena di tempat itu adalah sumber kekuatan dari topeng tersebut. Kembali pada Sam, melihat Amani orang yang dicintainya tewas, Sam berusaha membuka paksa topeng itu dengan mengalahkan pengaruh roh jahat itu. Kemudian Sam mengatakan pada Jamie agar tidak saling membunuh jika berhasil menghentikan kutukan ini. Lalu Jamie pergi menuju makam itu untuk mengubur topeng itu. Setelah sampai di makam, Jamie menggali lubang untuk mengubur topeng itu. Namun akhirnya Jamie ikut dipengaruhi oleh roh jahat dan memaksanya memakai topeng tersebut. Kemudian Jamie mengambil pisau pemahat dan akhirnya dia menusuk Sam. Lalu Jamie menelpon Kurt dengan mengatakan kalau dia telah menyelesaikan semuanya. Kemudian Jamie pun pergi dengan membawa topeng itu. Setelah 2 tahun kemudian, tiba-tiba Kurt mendapat telepon dari seseorang. Orang itu adalah Sam. Ternyata Sam masih hidup. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film ini. Terima kasih bagi yang telah menonton. Semoga channel ini dapat berkembang. Assalamualaikum.